Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, boleh izinkan kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang apapun. Kami sungguh mensyukuri akan kasih setia Tuhan yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kami menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami sungguh rindu terlebih dahulu memperlengkapi diri kami dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus mengurapi setiap kami agar kami dapat mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini bertema bahagia dalam lindungan Tuhan, yang terdapat dalam Mazmur pasal 2. Mazmur ini adalah Mazmur Mesianis, Mazmur yang menggambarkan raja sebagai orang yang diurapi Allah dan melakukan segala yang ditetapkan Allah. Mazmur ini ditulis oleh Daud dan dikutip penulis dalam Perjanjian Baru untuk menjelaskan kedudukan Yesus sebagai Tuhan dan yang diurapinya yang menimbulkan perlawanan dari penguasa dunia. Dapat dilihat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27. Sebagai raja yang dilantik Allah, maka ia dilengkapi dengan kuasa dan berkat yang melimpah agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Dalam teks pembacaan kita ini, Daud membuka Mazmur ini dengan menceritakan bagaimana para pemimpin dunia memberontak melawan Allah. Allah menetapkan Mesias sebagai pemimpin agung Allah untuk memerintah dunia ini. Pemberontakan para pemimpin dunia melawan Allah hanya membuat Allah menertawakan mereka. Yang sesungguhnya raja adalah Allah di dalam kepemimpinan Sang Mesias. Allah memberikan otoritas dan kuasa penuh kepadanya atas dunia ini. Allah sudah menetapkannya, maka sia-sialah para pemimpin dunia memberontak terhadapnya. Dengan wibawa ilahi, Mesias mengimbau para pemimpin dunia untuk bersikap bijaksana, taat dan mengakui kedaulatan Allah. Dengan demikian, mereka tidak akan menerima murka Allah, melainkan aman berlindung kepadanya. Tuhan Yesus adalah Mesias. Dialah pemimpin agung yang diutus Allah untuk mendirikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Di dalam ayatnya yang ke-12 bagian yang terakhir menegaskan bahwa berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Perlindungan yang sejati hanya dapat diberikan oleh Allah, bukan oleh para pengawalnya. Allah yang mempunyai kuasa untuk menjadikan langit dan bumi pasti mempunyai kuasa untuk menjadi perlindungan bagi Daud. Di sini pemazmur menyatakan bahwa semua orang yang berlindung padanya disebut orang yang berbahagia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kebahagiaan lain di luar Tuhan. Agar kita dapat sungguh-sungguh berlindung pada Tuhan, maka kita harus memiliki relasi dengan Tuhan. Dari Mazmur ini kita belajar bahwa kita dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati ketika kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta yang bernilai di dalam hidup kita. Berlindung sepenuhnya hanya kepadanya. Rasa puas dan rasa cukup hanya bisa kita dapatkan jika kita memiliki apa yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memeriksa diri kita. Apakah Tuhan telah menjadi harta satu-satunya di dalam kehidupan kita?
Apakah kita mengejar relasi dengan Tuhan lebih dibanding dengan yang lainnya? Seringkali kita mengalami kecemasan karena kita salah menyandarkan kebahagiaan kita. Kita terlalu sibuk mengejar hal-hal yang fana, sementara kita mengabaikan hal yang terpenting, yaitu relasi dengan Tuhan. Kita larut dalam pola pikir dunia. Kita mengira kebahagiaan itu terwujud ketika kita memiliki rumah yang besar, gaji yang banyak, istri yang cantik, mobil yang bagus, atau bahkan gereja yang membuat kita nyaman, gereja di mana kita bisa melayani sesuka hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teks pembacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan dan menyadarkan kepada setiap kita, hanya bersandar dan berlindunglah kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Maka di ayatnya yang ke-11 dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh termeterai dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kami menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.